Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang kepada Ibu Ratna Yulianti dan selamat siang kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Luzain Vina Apriliani. Saya dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan tugas PPKN mengenai peta konsep tentang substansi hak dan kewajiban dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Langsung saja kita bahas yang pertama mengenai hak. Hak di sini adalah hak sebagai warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, sebagaimana kedudukannya dalam sebuah negara yang dibatasi oleh kewarganegaraan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara menurut peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian nilai dasar itu sendiri adalah nilai yang bersifat tetap atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Nilai dasar juga sering disebut sebagai nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila. Nah, apa saja hakikat kelima sila itu? Yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung tujuan, cita-cita, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selanjutnya ada juga perwujudan mengenai hak dan kewajiban dalam nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ini. Selanjutnya pembahasan tentang perwujudan hak yang pertama pada nilai ketuhanan yang berkaitan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perwujudan haknya itu kita sebagai warga negara Indonesia dibebaskan untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sedangkan perwujudan kewajibannya, kita wajib mengembangkan toleransi antar sesama umat beragama. Kita juga wajib membina kerjasama dan tolong-menolong dengan umat agama lain. Dan kita juga tidak boleh memaksakan kepercayaan dan agama kepada orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, perwujudan hak pada nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum, serta kita memiliki hak-hak yang sama dalam perlindungan dan jaminan di dalam hukum. Sedangkan perwujudan kewajiban yang ada pada sila kedua ini, kita wajib menerima persamaan antara hak dan kewajiban. Kita juga sesama manusia, kita juga harus menerima segala sesuatu yang kita anggap beda. Misalnya warna kulit, keturunan, jenis kelamin. Nah, kita harus bisa menghargai itu di sesama manusia. Kita juga harus mengembangkan rasa cinta terhadap sesama manusia, dan kita juga tidak boleh berbuat semena-mena kepada orang lain. Selanjutnya ada perwujudan hak yang ada pada nilai persatuan, yaitu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Hak kita sebagai warga negara itu kita berhak mengembangkan budaya daerah demi berkembangnya budaya nasional. Sedangkan perwujudan kewajiban yang ada pada sila yang ketiga itu kita wajib mengembangkan atau menanamkan rasa cinta tanah air. Kita juga harus sanggup dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Kita juga harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, seperti itu. Selanjutnya pada perwujudan hak pada nilai kerakyatan yang ada pada sila yang keempat, itu kita berhak berpartisipasi. Misalnya berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Kita juga berhak mengeluarkan pendapat, bebas berpendapat. Dan kita juga berhak berorganisasi seperti orang-orang yang lainnya di negara Indonesia. Sedangkan mengenai perwujudan kewajibannya pada sila yang keempat ini, kita wajib melaksanakan musyawarah mufakat ketika akan mengambil keputusan. Kita juga tidak diperbolehkan untuk memaksakan kehendak sendiri. Kita juga wajib mempercayai wakil-wakil rakyat yang telah kita pilih untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, perwujudan hak pada nilai keadilan yang ada pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, pada sila yang kelima ini hak kita, hak perorangan kita itu diakui oleh negara tetapi tetap dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Sedangkan perwujudan kewajiban kita sebagai warga negara itu tidak boleh melakukan tindakan yang akan merugikan kepentingan umum. Seperti itu. Mungkin hanya itu presentasi dari saya kali ini mengenai nilai dasar sila-sila Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.